Namaku Surya Pradana. Usiaku 72 tahun ketika aku mulai menyadari satu hal yang tak pernah kupikirkan sebelumnya. Aku tidak takut mati. Yang kutakuti adalah mati sendirian, tanpa ada yang benar-benar tahu bahwa aku pernah ada. Aku mulai menyadari bahwa usia tua bukan hanya soal tubuh yang melemah, tetapi tentang waktu yang terasa semakin sempit. Hari-hari masih berlalu seperti biasa. Matahari tetap terbit dari arah yang sama, tapi cara aku memandangnya sudah berbeda. Setiap pagi terasa seperti bonus yang tidak pernah kujanjikan pada diriku sendiri. Pintu rumah masih sering kubiarkan tidak terkunci di malam hari. Bukan karena aku sudah tidak peduli pada keamanan, melainkan karena ada rasa tenang yang aneh ketika aku tahu, setidaknya secara simbolis, aku tidak sepenuhnya menutup diri dari dunia. Aku tidak tahu apakah itu kebijaksanaan atau keputusasaan yang tersisa, tapi aku membiarkannya begitu. Pak Hadi semakin sering mampir. Kami tidak pernah berbicara tentang hal-hal besar. Justru itu yang membuatnya nyaman. Kami bicara tentang tanaman yang mati sebelum berbunga, tentang harga cabai, tentang sakit pinggang yang tak kunjung sembuh. Dua lelaki tua yang tidak saling menghakimi karena sama-sama tahu hidup sudah terlalu panjang untuk berpura-pura kuat. Suatu sore, hujan turun tiba-tiba. Pak Hadi sudah pulang, dan aku duduk sendiri di teras, mendengarkan suara air menghantam genting. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, antara damai dan kosong. Aku memejamkan mata, dan untuk sesaat, aku membayangkan Ratna duduk di sampingku, memintaku masuk karena angin terlalu dingin. Aku tidak menangis. Aku hanya menarik nafas panjang. Beberapa hari kemudian, tubuhku mulai memberi tanda yang tidak bisa lagi kuabaikan. Nafasku sering terasa pendek. Dada terasa berat ketika berjalan terlalu jauh. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya kelelahan, tapi aku tahu kebohongan kecil itu tidak akan bertahan lama. Aku pergi ke puskesmas lagi. Dokter memeriksaku lebih lama dari biasanya. Wajahnya serius, tapi suaranya tetap tenang. Pak Surya, sebaiknya Bapak ditemani keluarga untuk pemeriksaan lanjutan. Kalimat itu sederhana, tapi dadaku terasa sesak. Aku mengangguk seperti biasa, tidak membantah, tidak bertanya. Dalam perjalanan pulang, aku berhenti di sebuah taman kecil. Duduk di bangku kayu yang sudah kusam. Di sekitarku, orang-orang lalu lalang dengan urusan masing-masing. Aku mengeluarkan ponsel, menatap daftar kontak yang tidak panjang. Nama Dimas ada di sana. Jari-jariku gemetar sedikit. Aku hampir memasukkannya kembali ke saku. Hampir. Aku menekan tombol panggil. "Pak," suara Dimas terdengar lebih tenang kali ini. "Dimas," kataku, "Bapak mau ke rumah sakit. Kata dokter sebaiknya ditemani." Ada jeda. Bukan jeda yang buruk, tapi cukup lama untuk membuatku sadar betapa jarangnya aku meminta. "Kapan, Pak?" tanyanya. "Kalau kamu sempat."
Besok saya ambil cuti. Aku menutup telepon dan menatap langit. Tidak ada perasaan besar. Tidak ada kelegaan dramatis. Hanya sesuatu yang kecil, hangat dan rapuh. Seperti api lilin yang menyala di ruangan gelap. Malam itu, aku tidur lebih nyenyak. Keesokan harinya, Dimas datang. Rambutnya mulai menipis, wajahnya lebih lelah dari terakhir kali kulihat. Ia memelukku agak kaku, seolah takut mematahkan sesuatu yang rapuh. "Kita berangkat sekarang, Pak," katanya. Di dalam mobil, kami lebih banyak diam. Tapi diam kali ini tidak menyakitkan. Aku melihat tangannya di setir, tangan yang dulu sering kugenggam ketika mengajarinya naik sepeda. Waktu memang kejam, tapi juga adil. Ia mengembalikan peran, perlahan. Di rumah sakit, aku menjalani serangkaian pemeriksaan. Dimas duduk di sampingku, membaca hasil, bertanya pada dokter. Aku membiarkannya. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kehilangan kendali. Justru aku merasa ditemani. Hasilnya tidak buruk, tapi juga tidak sepenuhnya baik. Ada perawatan yang harus dijalani. Ada batasan baru. Ada kenyataan bahwa tubuh ini tidak akan kembali seperti dulu. Dalam perjalanan pulang, Dimas berkata, "Pak, kalau Bapak mau, Bapak bisa tinggal sementara di rumah kami." Aku menatap keluar jendela. Jalanan terasa asing. Tawaran itu baik, tulus. Tapi aku tahu diriku. "Belum," kataku pelan. "Bapak masih ingin di rumah." Dimas mengangguk, tidak memaksa. Mungkin ia mulai mengerti bahwa usia tua bukan soal dipindahkan, tapi tentang diberi pilihan. Hari-hari setelah itu berubah perlahan. Dimas menelepon lebih sering. Tidak lama, tapi rutin. Pak Hadi masih datang sore-sore. Aku mulai mengunci pintu lagi di malam hari. Bukan karena takut, tapi karena kini aku tahu ada orang yang akan mengetuk jika aku tidak menjawab. Suatu pagi, aku duduk di ruang tengah, memandangi foto lama keluarga. Aku menyadari sesuatu yang sederhana tapi penting. Mati sendirian bukan tentang jumlah orang di sekelilingmu, tapi tentang apakah kau pernah membuka dirimu untuk mereka. Aku tidak tahu kapan aku akan mati. Mungkin sendiri, mungkin tidak. Tapi sekarang aku tahu, jika aku pergi, ada jejak kecil yang kutinggalkan. Ada seseorang yang akan mencariku. Ada seseorang yang akan bertanya. Dan itu cukup. Aku menutup mata, tersenyum kecil, dan membiarkan hari berjalan. Karena ternyata harapan tidak selalu datang sebagai kebahagiaan besar. Kadang ia hanya datang sebagai kehadiran kecil yang setia. Dan di usia ini, itu lebih dari cukup. Jika kamu masih di sini, terima kasih sudah menemani cerita ini sampai selesai. Di usia seperti kita, kadang yang paling berharga bukan nasihat, tapi ditemani, walau hanya lewat sebuah cerita. Jika kisah ini membuatmu merasa sedikit lebih hangat
atau mengingatkanmu bahwa kamu tidak benar-benar sendiri, tekan tombol suka. Bukan untuk angka, tapi agar cerita seperti ini bisa sampai ke hati orang-orang lain yang mungkin sedang duduk sendirian malam ini. Jika kamu ingin ditemani lagi di cerita berikutnya, dengan kisah-kisah kehidupan yang berjalan pelan, tanpa tergesa, tanpa menghakimi, berlanggananlah channel ini. Kita akan bertemu lagi, bukan sebagai penonton dan pembuat cerita, tapi sebagai sesama manusia yang pernah lelah, pernah takut, dan masih ingin merasa berarti. Dan jika hatimu berkenan, tuliskan satu kalimat saja di kolom komentar. Tidak harus panjang. Bisa tentang harimu hari ini, tentang seseorang yang kamu rindukan, atau hanya sekedar menulis, "Saya masih di sini." Kami membaca, dan kehadiranmu berarti. Sampai bertemu di cerita berikutnya, jaga dirimu baik-baik.